Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syafira Aurelia, NIM 222018238. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan badan. Pajak penghasilan badan. Pengertian pajak penghasilan badan adalah merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan di mana penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Subjek dan objek pajak badan. Subjek pajak badan adalah setiap badan usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak baik dalam periode bulan maupun tahun dan disetor kas negara. B. Objek PPh badan. Objek PPh badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan bagi subjek pajak dalam negeri yang menjadi objek PPh adalah semua penghasilan baik dari dalam maupun dari luar negeri sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Mekanisme penghitungan pajak penghasilan badan. A. Perhitungan PPh terhutang. Untuk mendapatkan nominal ini, Anda dapat mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak yang berlaku. Berdasarkan pasal 17 ayat 1, bagian B, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%. Sebesar tarif ini berlaku sejak tahun pajak 2010. Tarif lebih rendah dapat dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut. Berbentuk perseroan terbuka, memiliki sedikitnya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Tarif yang dikenakan sebesar 5% lebih rendah daripada tarif normal. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka cara menghitung tarif PPh badan adalah sebagai berikut. PT Mentari Harapan memiliki jumlah penghasilan kena pajak senilai 1 miliar. Maka tarif PPh badan yang harus dibayar adalah 25% dikali 1 miliar, sama dengan 250 juta. Dan perlu Anda ketahui, penghasilan yang dipotong dengan pajak penghasilan yang bersifat final tidak termasuk dalam ketentuan ini. Tarif pajak final diatur dalam aturan tersendiri berdasarkan peraturan pemerintah. Ketentuan tarif PPh badan. Norma perhitungan penghasilan neto yang dimaksud dapat Anda lihat pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, norma perhitungan penghasilan neto dibagi dalam dua jenis berdasarkan jumlah peredaran bruto, yaitu A. Peredaran bruto hingga 50 miliar penghasilan bruto kotor dalam rupiah sama dengan tarif pajak. Kurang dari 4,8 miliar sama dengan 50% dikali 25% dikali penghasilan kena pajak. Lebih dari 4,8 miliar sampai 50 miliar sama dengan 50% dikali 25% dikali penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas ditambah 25% dikali penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh fasilitas. Beredaran bruto di atas 50 miliar. Kurang dari 4,8 miliar PPh final 0,5 dikali penghasilan bruto. Besar dari 4,8 miliar sampai 50 miliar sama dengan 0,25% dikurang 0,6 miliar per penghasilan bruto dikali penghasilan kena pajak besar dari 50 miliar sama dengan 25% dikali penghasilan kena pajak. Contoh perhitungan pajak penghasilan badan. Pada tahun 2017, PT Aureli memiliki peredaran bruto mencapai lebih dari 4,8 miliar. Pada tahun 2018, PT Aureli memiliki peredaran bruto mencapai 20 miliar dengan penghasilan kena pajak sebesar 2 miliar. Berikut ini adalah ilustrasi perhitungan pajak penghasilannya. Penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas sama dengan
4,8 miliar dibagi 20 miliar dikali 2 miliar sama dengan 480 juta. Pajak penghasilan badan terutang sama dengan 12,5% dikali 480 juta sama dengan 60 juta. Penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh fasilitas sama dengan 2 miliar dikurang 480 juta sama dengan 1,1 miliar 520 juta. PPh badan terutang sama dengan 25% dikali 1 miliar 520 juta sama dengan 380 juta. Jadi, total PPh badan terutang yang harus dibayarkan sama dengan 60 juta ditambah 380 juta sama dengan 444 juta. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.